Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Kami dari pengurus Masjid An-Nur PT Oki Pulp and Paper ingin menanyakan kepada Ustadz, di mana sekarang ini bulan suci Ramadan, di mana bulan penuh rahmat, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, dan di mana juga adanya malam Lailatul Qadar. Yang perlu kami pertanyakan dari jemaah yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Banyak sekali jemaah yang tentunya seluruh umat Islam ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, yang mana bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira amalan-amalan apa yang sehingga kita itu bisa tergolong mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang itikaf. Itikaf bagi kami karyawan yang ada di An-Nur ini, itu kebanyakan kita kan karyawan, tidak bisa mengikuti full 10 hari terakhir Ramadan. Mungkin bisa beberapa hari. Itu bagaimana kira-kira Ustadz? Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mengenai tentang puasa, ya, tentang iktikaf. Iktikaf dulu tadi ya. Tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, iya. Banyak orang-orang menganggap dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan menyatakan, "Ustaz, saya mendapatkan malam Lailatul Qadar." Kenapa? Karena saya melihat pohon itu ruku, katanya. Ada juga yang bilang, "Ustaz, saya mendapatkan malam Lailatul Qadar." Kok tahu dari mana? Karena saya tidur bermimpi datang cahaya, katanya. Loh, kalau orang itu tidur, Pak, bermimpi, bagaimana mau dapat Lailatul Qadar? Loh, dia tidur kok. Orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang-orang yang beribadah di malam tersebut, dan kebetulan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Semua amalan apapun yang dikerjakan di malam itu, maka keutamaannya dilipat gandakan dan lebih baik dari 1000 bulan. Kita sholat di malam itu, maka pahalanya dilipat gandakan dan lebih baik dari seperti kita sholat 1000 bulan. Begitu juga bacaan Quran kita, semua ibadah. Lalu apabila ditanya ibadah apa yang paling dianjurkan, maka kita harus mengetahui di sini Nabi itu banyak. Dari sekian Nabi, jadilah Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin, pemimpin para Nabi. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepadanya. Malaikat banyak, dan jadilah malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran melaluinya. Kemudian bulan-bulan itu banyak, lalu jadikan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran padanya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Pada bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian malam itu banyak sekali malam-malam, tapi Allah pilih yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Dari inilah bagaimana menggapai kemuliaan di malam yang penuh kemuliaan adalah dengan mengamalkan apa yang menjadikan malam itu mulia, yaitu Al-Quran. Sehingga secara mutlak adalah perbanyak ibadah baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Itu secara mutlak. Namun untuk menghilangkan kejenuhan, diajarkan oleh para ulama adalah tanwi'ul ibadah. Adanya kita bervariasi dalam perkara ibadah. Misalnya kita baca Quran, kita jenuh, kita isi dengan sholat. Kita jenuh lagi, kita baca Quran lagi. Atau kita jenuh, kita mudzakarah, murajaah ilmu, mengulang-ulang ilmu. Kita jenuh, kita mendengarkan majelis ilmu, dan seterusnya. Hingga bermacam-macam tanwi'ul ibadah, bermacam-macam jenis ibadah. Ini yang harus kita pahami. Terus bagaimana juga tadi dengan itikaf. Iktikaf memang Nabi SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari terakhir. Kenapa Nabi 10 hari terakhir iktikaf? Karena ingin mengejar diantaranya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah di 10 hari terakhir ganjil di bulan Ramadan. Ini mungkin kita fahami, hadisnya jelas ya. Jelas 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga karena kita nggak tahu di malam yang kemananya,
maka 10 hari terakhir itu dari hari pertama sampai terakhir dikejarlah ibadah di situ. Bagaimana dengan kita yang di sini nggak bisa 10 hari terakhir, bisa berapa hari aja? Apakah itu terhitung itikaf? Iya, terhitung itikaf. Sesuai dengan niat kita. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Tatkala kita masuk masjid, saya mau itikaf nih dari zuhur sampai asar, kan terhitung itikaf dari zuhur sampai asar. Tatkala kita masuk, saya mau itikaf nih dari masuk maghrib, nanti pulangnya subuh. Semalam itu kita itikaf, padahal kita itikaf. Lalu bagaimana pernyataan orang mengatakan kalau dia keluar batal itikafnya? Ya batal itikafnya, habis. Dia mau itikaf 10 hari, 7 hari dia keluar, batal 10 harinya. Maksudnya itu dia nggak dianggap itikaf 10 hari, berarti itikafnya cuma 7 hari di situ. Bukan maksudnya batal semua pahala itikafnya 10 hari, tidak. Setiap malam dia itikaf itu ada hitungan pahala sendiri, ibadah dia mendapatkan pahala sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.